أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Manusia adalah musuh bagi sesuatu yang tidak ia ketahui. Begitulah makna sebuah pepatah Arab. Inilah yang menimpa sebagian orang dalam memaknai kata sunnah. Mereka cenderung salah kaprah dalam memahami arti sunnah. Mereka hanya memaknai sunnah sebagai suatu amalan yang apabila dilakukan memperoleh pahala dan jika ditinggalkan maka tidaklah mengapa. Pemahaman seperti ini meskipun lahir dari sebagian definisi yang berkembang dalam diskursus fikih, namun apakah dimaknai sesempit itu? Terkadang pemahaman saklek seperti ini dapat mengiring seseorang malas untuk mengerjakan suatu amalan yang berpahala besar, bahkan wajib. Hanya dengan berasumsi ditinggalkan tidaklah berkonsekuensi apa-apa. Oleh sebab itu, penting kiranya kita memaknai apa sebenarnya definisi sunnah, serta meluruskan salah kaprah yang telah mengakar dalam benak sebagian orang. Makna sunnah secara bahasa, jika dipandang dari sudut etimologi atau bahasa, sunnah berarti metode atau jalan. Hal ini dapat disimpulkan dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang mencontohkan jalan yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan jalan yang jelek, maka ia akan mendapat dosa dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas bermuara dari datangnya suku Mudahar ke kota Madinah dalam keadaan miskin. Kondisi mereka membuat hati Rasulullah SAW terenyuh. Selepas itu, Rasulullah pun berkhutbah. Mendengar khutbah tersebut, seorang sahabat serta-merta menyedekahkan hartanya, pakaiannya, gandum dan kurma. Lantas, akhirnya sahabat yang lain berbondong-bondong turut menyedekahkan apa yang mereka punya, mengikuti sahabat yang bersedekah pertama kali. Maka Rasulullah pun menyebutkan hadis di atas. Dari penjelasan ini dapat kita tarik benang merah bahwa menurut bahasa sunnah berarti metode atau jalan yang mencakup makna konotasi positif maupun negatif. Makna lain dari sunnah secara bahasa adalah kebiasaan, syariat, contoh terdahulu, dan adat. Makna sunnah dari sudut pandang ahli fikih, adapun jika dilihat dari sudut terminologi atau secara istilah, maka makna sunnah sangat beragam tergantung konteks kata sunnah itu sendiri. Hal inilah yang kerap kali mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mencerna kata sunnah yang terdapat dalam sebuah pernyataan. Karena pengertian yang banyak ini pula lah, kita harus pandai menempatkannya dalam makna yang tepat dan dibenarkan oleh syariat. Kita mulai dari definisi yang familiar di kalangan mayoritas manusia, yaitu definisi menurut pakar fuqaha. Pakar fuqaha bisa dikatakan adalah ulama pakar dalam disiplin ilmu fikih. Menurut mereka, sunnah adalah suatu amalan yang dianjurkan oleh syariat namun tidak mencapai derajat wajib atau harus. Dalam versi lain, dan inilah yang masyhur, sunnah adalah segala perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Makna ini memiliki beberapa kata yang serupa, yaitu mustahab atau yang artinya dianjurkan ataupun mandub. Salah satu tingkatan hukum-hukum syariat yang 5 adalah wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Ini termasuk makna sunnah yang cukup sempit dalam artian
definisi ini hanya mencakup amalan yang dihukumi sebagai mustahab. Sunnah dalam makna ini terbagi menjadi dua. Sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan, dan sunnah yang tidak muakkad. Contoh jenis pertama seperti puasa, Senin Kemis, sholat rawatib, dan lain sebagainya. Sedangkan sunnah untuk jenis kedua seperti sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak diperkenankan bagi kita untuk menafsirkan kalimat sunnah di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan sahabat, tabi'in, atau imam-imam besar dengan makna mustahab. Karena sejatinya sunnah itu lebih umum dari penamaan ini. Sunnah terkadang meliputi mustahab dan terkadang wajib. Bahkan hal-hal yang jika diingkari menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kekufuran. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf abad ketiga yang menulis kitab-kitab mereka dengan judul As-Sunnah mencakup pembahasan akidah yang wajib diyakini dan mengingkarinya adalah kekufuran, seperti kitab As-Sunnah karya Imam Ibnu Abi Hashim, Imam Ahmad, Imam Al-Mawardi, dan selain mereka. Karenanya tidak selayaknya kita menggiring kata sunnah yang terdapat pada ucapan sahabat, tabi'in, atau imam-imam besar lainnya dengan makna mustahab secara mutlak. Makna sunnah dari sudut pandang ahli hadis, para muhaddisun atau yang biasa disebut ulama pakar hadis, mendefinisikan sunnah sebagai segala hal yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, taqrir atau ketetapan, maupun sifat perangai atau sifat fisik, baik sebelum diutus menjadi nabi ataupun setelahnya. Sunnah dalam versi ini memiliki makna yang lebih luas. Ia tidak hanya menghimpun amal ibadah yang hukumnya sunnah, akan tetapi juga hal-hal yang dihukumi wajib oleh ahli ulama fikih. Oleh sebab itu, jika mendengar suatu pernyataan ini adalah sunnah atau disunahkan, tidak berarti hukumnya sunnah. Bisa jadi wajib, karena yang dimaksud sunnah tersebut adalah sunnah menurut ulama ahli hadis. Dari definisi sunnah yang telah ditetapkan, terdapat beberapa bentuk sunnah yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Sunnah qauliyah atau sunnah yang berupa perkataan adalah hadis yang memuat ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya ialah hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sunnah fi'iliyah atau sunnah yang berupa perbuatan, yaitu seorang sahabat menukilkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat seperti ini dan seperti itu, meninggalkan ini dan meninggalkan itu, sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai labu. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Ahmad. Hal ini merupakan sunnah yang berwujud perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah fi'iliyah lainnya adalah apa yang bersumber dari Rasulullah berupa perbuatannya yang menjelaskan tentang salat, zakat, puasa, haji, dan selainnya. Hal ini pun termasuk sunnah fi'iliyah. Adapun sunnah taqririyah adalah ketika seseorang sahabat misalnya menceritakan atau mengerjakannya suatu perbuatan di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada masa beliau saat wahyu masih turun. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun menetapkannya tanpa diingkari maupun diubah. Inilah taqrir menurut syariat untuk suatu perbuatan. Adapun sifat khuluqiyah adalah sesuatu yang disampaikan para sahabat berkaitan dengan bagaimana akhlak, perilaku, dan perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Sebagaimana di saat Aisyah radhiyallahu an ditanya ihwal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menjawab, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan sifat khalqiyah adalah suatu yang disampaikan oleh para sahabat berkenaan dengan sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah itu berbadan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Diceritakan pula bahwa wajah beliau putih bak rembulan. Juga dikabarkan bahwa Rasulullah seperti ini dan seperti itu, sebagaimana yang diriwayatkan tentang sifat fisik beliau. Makna sunnah dari sudut pandang ahli usul fikih, para ulama usul fikih mengungkapkan pengertian sunnah berupa sumber hukum syariatan Islam setelah Al-Quran, atau bisa diartikan sebagai segala hal yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan. Hal itu dikarenakan ulama usul hanya melihat sunnah dari sisi pendalilan, dan dalil itu hanyalah mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Adapun yang berupa sifat fisik maupun akhlak, maka itu tidak termasuk sunnah. Begitu pula yang terjadi sebelum diutusnya beliau menjadi nabi, atau yang berasal dari para nabi sebelumnya maupun generasi setelahnya, yaitu sahabat, tabi'in, dan selainnya. Maka hal itu pun bukan termasuk sunnah dalam pandangan disiplin ilmu mereka. Makna sunnah dari sudut pandang ulama akidah. Menurut ulama akidah, sunnah adalah antonim atau lawan kata dari bid'ah. Jadi setiap amal perbuatan yang ada contoh dan tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan perkara yang diadakan dalam agama, maka ini masuk dalam kategori sunnah. Atau dalam arti lain, sunnah bukan hanya sesuatu yang dinukil dari sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi sunnah juga merupakan segala hal yang dijelaskan oleh Al-Quran, sunnah, kaidah syariah, atau yang semisalnya. Makna sunnah ini otomatis menggambarkan Islam secara keseluruhan. Hadis yang memuat pengertian ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, maka dari itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, dan berhati-hatilah terhadap perkara baru yang diada-adakan dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dengan mengetahui makna-makna sunnah di atas, semoga hati kita semakin lapang dalam memahami suatu permasalahan. Janganlah menyempitkan sesuatu yang sejatinya luas ketika mendengar kata sunnah. Maka sudah selayaknya kita tidak mencukupkan diri dengan memaknainya sebagai mustahab atau yang dianjurkan. Sebaliknya, kita pun harus pandai memilah kata yang tepat jika hendak menyampaikan suatu hal. Misalkan merinci makna sunnah yang dimaksud dengan mengucapkan perbuatan ini adalah sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Atau bisa pula dengan mengatakan amal ini hukumnya sunnah alias mustahab. Allahu a'lam bishawab.